Masih di ayat 63, yaitu firman Allah di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, tentang ibadur rahman. Ibad itu jamak daripada abdun. Yang lalu sudah diterangkan tafsir daripada ibadur rahman. Kalau diartikan, apapun hamba-hamba ar-Rahman, dalam tafsirnya diterangkan hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Siapakah hamba-hamba yang dirahmati Allah itu? Allah terangkan sifat, dan itu sifat termulia, sifat terbaik, sifat-sifat hamba ar-Rahman, atau sifat-sifat yang hamba yang dirahmati Allah. Dan ini perkara yang mutlak kita butuhkan rahmat Allah. Karena kebinasaan, kecelakaan itu kalau orang dilepas dari rahmat Allah, dicabut dari rahmat Allah. Rahmat Allah yang sering kita bahas, sering kita terangkan, yaitu bimbingan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridai dalam perkara yang akan kita jalani, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan itu yang bisa menyelamatkan kita kalau kita berada di rahmat Allah, dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa dan dibimbing kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, kata Allah, orang-orang yang dirahmati Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi itu dengan hauna, penuh merendahkan diri kepada Allah maupun sesama manusia. Yang kedua, ibadur rahman adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Itu kalau ada orang jahil berbicara, maka mereka menjawabnya dengan perkataan yang salama, perkataan yang selamat. Sifat pertama yaitu kalau berjalan di muka bumi, sudah kita baca hadisnya, tafsirnya. Sekarang kita lanjutkan masih di ayat itu, wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Jadi ini juga ayat ini bimbingan dan pemberitahuan berita dari Allah sifat-sifat orang yang dirahmati ketika mendapat gangguan manusia, terutama dari al-jahilun. Orang-orang jahil itu seringnya kalau berbicara mereka itu menyakitkan hati. Di ayat lain Allah katakan fa'rid anil jahilin, jauhi orang-orang jahil. Kenapa disuruh jauhi? Kalau didekati dia ngomong melarakno, bahasa kita jengkelno, menyakitkan hati, menunjukkan karena jeleknya hati mereka. Karena lisan itu hanyalah irus atau gayung yang akan mengeluarkan isi hati. Lisan itu menjelaskan atau menerjemah isi hati. Kalau di orang jahil yaitu yang keluar menyakitkan, maka Allah disuruh hindari. Kalau di sini bukan disuruh hindari, tapi menghadapinya bagaimana dalam Islam. Cuma kita baca tafsirnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil berbicara, maka orang yang dirahmati Allah itu menjawabnya dengan salama. Ay khatabahum khitaban yasbununa fihi minal ithmi.
eh, menjawabnya. Kalau ada orang jahil bicara itu jawabnya dengan jawaban yang tidak sampai berdosa. Artinya di sini juga ayat ini menerangkan bimbingan Allah ketika kita menghadapi orang-orang zalim, terutama zalim dengan omongannya, dengan lisannya, apakah itu fitnah, provokasi, dan celaan-celaan, cercaan-cercaan. Itu dibimbing oleh Allah. Orang yang dirahmati Allah itu seperti ini, menjawabnya tidak sampai berdosa. Kapan berdosa? Kalau orang itu menjawabnya atau membalasnya itu melebihi daripada cercaannya. Ini bimbingan Allah menghadapi orang-orang zalim, menghadapi kezaliman orang itu dengan 3 perkara, dengan 3 cara. Pertama, yaitu membalas dengan balasan yang lebih parah. Kalau orang itu ngomong kita anjing, kemudian kita bolehnya tidak sampai dosa kalau kita mengatakan anjing, jangan sampai ditambah babi. Nah itu lebihnya ini masuk ismi sudah. Yang melebihi, balasan melebihi itu keluar daripada sifat ibadur rahman, bukan sifatnya orang yang dirahmati. Di surat Al-Baqarah ya, kita lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat 190. Ini ayatnya ya. Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum." Perangi orang-orang yang berperanglah di jalan Allah, atau perangilah di jalan Allah. Siapa yang disuruh perangi? Orang-orang yang memerangi kalian. Kemudian kata Allah, wala ta'tadu, jangan berlebihan. Ayat ini larangan dari Allah kalau membalas orang zalim itu tidak boleh berlebihan. Secara rinci dibahas nanti, misalnya musuhnya mencincang muslimin, maka boleh kita mencincangnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ayatnya umum, manapun tadi kita dicela, kalau mau membalas boleh, tapi jangan berlebihan. Ayatnya ini wala ta'tadu, jangan lebih. Kenapa Allah berfirman innallaha la yuhibbul mu'tadin? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Sesuatu yang tidak dicintai Allah itu menunjukkan itu perbuatan dosa, termasuk dosa besar kalau perbuatan tersebut tidak dicintai oleh Allah. Di ayat berikutnya ini, ayat 30, ayat 193-nya, nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Faman tada 'alaikum", maka barang siapa yang berlebihan kepadamu, zalim kepadamu, fa'tadu, maka balaslah. Boleh membalas. Kalau kita baca tafsir ayat ini menerangkan bolehnya membalas kezaliman orang yang zalim. Ini sedang tada 'alaikum, kata Allah. Hanya saja bolehnya itu sebatas perbuatan zalimnya dia. Tidak boleh berlebihan seperti yang Allah terangkan ayat 190. Jadi ini bimbingan Allah. Kalau kita dicela, dizalimi, disakiti, apa hukum membalasnya? Pertama, haram. Kapan itu? Karena berlebih. Kedua, boleh. Kapan itu? Sebatas keseimbang, ya. Sebatas
keturunan mereka. Nah, dia bocori motor kita, bolehnya kita apa? Ya, bocori sepedanya dia, kan gitu. Nggak boleh yang dibocori depan kok sama belakang, berarti kelebihan ya, kelebihan dosa ya. Karena ayat tadi, innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai berlebihan. Kembali ke surat Al-Furqan tadi ayat 64. Itu yang tadi dimaksud kalau membalas dengan balasan yang tidak menimbulkan dosa. Jadi orang kalau diganggu, orang yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika diganggu, dizalimi, melawannya pun tidak sampai dosa, yaitu diukur seimbang. Kalau seimbang tidak apa-apa. Di sini wayaslimuna min muqabalatil jahil bijahlihi. Itu tiga orang yang dirahmati Allah selamat dari membalas orang jahil itu dengan kejahilannya. Wa hadza madhun lahum. Ini adalah pujian Allah kepada orang-orang yang dirahmati Allah, yang disebut ibadur rahman. Yaitu oleh Allah SWT dipuji karena orang yang dirahmati oleh Allah itu punya sifat al-hilm, bil-hilmil katsir, punya sifat hilm. Hilm itu tidak membalas walaupun dia mampu. Hanya sifat yang ketiga, yaitu apa? Tidak membalas. Wa muqabalatil musii bil ihsan. Bahkan orang yang dirahmati Allah itu membalas orang yang berbuat jahat itu dengan ihsan, dengan cara yang lebih baik. Wal afu, dan bahkan memaafkan anil jahil, daripada orang yang berbuat jahil. Satu dibalas dengan lebih baik dan dimaafkan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diterangkan dalam surat Ali Imran ini ayat 134, ketika Allah SWT menerangkan sifat orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menakdirkan kita termasuk orang bertakwa. Pun Allah terangkan dari ayat ini 134 sampai 140 ini sifat-sifat orang bertakwa. Di antaranya Allah katakan sifat orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah di waktu lapang maupun waktu susah, sehat maupun sakit. Kalau kita baca tafsir ayat ini, dia berinfak, bersedekah dalam segala keadaannya. Yang kedua, wal kadhibina al-ghaiz, menelan kemarahan. Jadi orang bertakwa itu, hamba ar-Rahman, hamba-hamba yang dirahmati Allah itu menelan kemarahan. Kapan dia marah? Ketika memang ada yang ganggu, ada yang menzalimi, ada yang menggoda, dia marah, dia jengkel. Nah, wal afina 'anil nas, dan dia orang yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu afin itu memaafkan manusia. Kita lihat tafsir ayat ini sangat penting. Wal kadhibina, ini sifat
orang bertakwa, al-kadhimina al-ghaidha, orang yang menahan kemarahan, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Gangguannya ditelan, malah dia memaafkan. Perkara yang ketiga ini sifat ibadur rahman, yang memang berat ya, memang perkara akhirnya malah disuruh gini ya, kita disakiti malah disuruh apa? Telan. Ai idza sarabihim al-ghaizu qadamuhu, dimana katamu, kalau ada orang yang mengganggu, kata Allah, menjengkelkan, maka katamu itu artinya menutup itu ya enggak teriak-teriak ya, enggak teriak-teriak, itu yang ganggu. Falan ya malu wa afwan ma'adzalika amman asa'a ilaihim, dan memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka. Waqad warada fi ba'dil athar, sebagaimana disebutkan dalam athar yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi ya, Ibnu Adam, wahai manusia, Uzkuruni idza wadidta, ingatlah aku ya, ingatlah artinya berpikirlah, ingat kepada Allah, idza wadidta, kalau engkau marah. Nah, azkuruka idza wadidtu, dan kalau maka aku akan mengingatmu ketika aku marah kepadamu, sehingga mestinya disiksa, tidak jadi disiksa. Sebab itu orang yang menahan kemarahannya. Karena ahliku kafiman ahliku, sehingga kamu tidak termasuk orang yang dibinasakan bersama orang-orang yang aku binasakan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini pentingnya amalan yang ketiga tadi, ketika kita bekerja ya, ketika kita dizalimi, atau bagaimana membalas orang yang berbuat zalim pada kita. Pertama tadi membalas tapi kelebihan, yang kedua tadi seimbang, kemudian ini yang terbaik. Yang ketiga apa itu? Kata Allah, kadhimin, menelan. Rasulullah SAW bersabda, man kafa ghadabahu, barang siapa menahan kemarahannya, kafallahu anhu adzabahu, maka Allah tahan siksanya, nggak jadi disiksa. Berarti sangat penting gangguan orang itu ya, kita sukanya. Kenapa? Orang setiap kita kan mesti banyak dosa, banyak salah, dan setiap dosa salah itu mesti harus itu hak balas atau siksa di situ. Tapi dengan diganggu orang, kemudian kita nggak terpancing, kita tahan, kita telan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas. Dengan apa itu? Allah akan menahan siksanya, nggak jadi disiksa. Waman hazana lisanahu, barang siapa yang menahan lisannya, tidak mencela, tidak berbicara jelek, satarallahu auratahu, maka Allah akan tutup auratnya. Tidak banyak bicara, Allah jaga kemuliaannya, Allah jaga kewibawaannya. Sebenarnya kalau orang tidak banyak bicara itu lebih berwibawa daripada orang banyak bicara. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW, ini hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya, mulianya orang itu menahan kemarahan. Kapan kita marah? Kalau diganggu orang. Jadi pada gangguan orang itu memang takdir tidak enak, takdir jelek, takdir pahit. Tapi di situ banyak sekali mutiara-mutiara kebaikan. Apa tadi pertama? Allah akan menahan siksanya. Sehingga kita dipukuli, nggak jadi dipukuli. Dan itu tanda orang kuat. Orang gak balesan itu tandanya orang kuat.
Sebagaimana sabda Rasul SAW, "Insas sadidu bisur'ati." Bukanlah orang kuat itu dengan gulat. Orang kuat itu bukan orang yang menang gulat. Nah, walakin as-sadida, orang kuat itu kata beliau, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang menahan nafsunya, emosinya ketika marah. Nah, yang suka ganggu siapa di sini? Aja. Yang suka bikin jengkel itu siapa? Kalau Pak Gento enggak, karena enggak punya istri. Ada yang cucu sama anak. Karena di situ ukuran laki-laki, suami laki itu kalau mampu menahan emosi ketika diganggu, ada gangguan terutama di keluarganya. Sampai Rasulullah mengatakan, khairukum, orang terbaiknya kalian, khairukum li ahlikum, adalah orang yang terbaik pada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik dibanding kalian terhadap keluargaku. Itu sahih. Artinya orang itu akan jadi raja laki betul kalau dia sudah mampu menguasai istrinya, tidak marah-marahan. Nah, walaupun mau marah, mau tengkar, kata Abu Darda, sahabat Nabi ini Abu Darda ya, dia berkata pada istrinya, "Hai istriku, kalau mau marah-marahan, tengkar-tengkaran, gantian. Kalau aku lagi marah, engkau ridho. Dan kalau engkau marah, aku ridho. Sehingga nggak sampai teriak-teriak, nggak sampai ada piring terbang, gelas pecah. Karena gantian, satu nahan, satu lagi emosi. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menerangkan, masih berkaitan, hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya apa? Menahan marah, supaya kita membina diri kita untuk menjadi orang kuat. Orang kuat itu kata Rasul, kuat menahan nafsu, menahan emosi. Kata Rasulullah, ayyukum malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta waris daripada hartanya sendiri? Qala qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi min mali warisihi. Tidak ada di antara kami yang lebih mencintai harta warisnya. Artinya sahabat bilang kalau sahabat lebih mencintai hartanya sendiri daripada harta warisnya. Qala Rasulullah SAW bersabda, "I'lamu, ketahuilah, annahu laysa minkum ahadun illa min mali warisi ahabba ilaihi min malihi." Ketahuilah sesungguhnya tidak ada di antara kalian kecuali harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Nah, maluka, hartamu, yang dikatakan hartamu, malaka min malika illa ma qaddamta, yang dikatakan hartamu itu adalah yang telah kamu pakai, yang kamu makan, kamu belanjakan, yang kamu nafkahkan untuk keluarganya, yang kamu sedekahkan, itu hartamu. Buat makan, buka beli baju dan semua, buat bikin rumah, buat sedekah, infak ke sana sini, itu hartamu. Wa malu warisika, ataupun harta warismu, ma akharta, itu harta yang belum kamu pakai. Walaupun 1 juta masih di saku, itu belum tentu harta kita ya. Misalkan hilang, nah, yang dibuang dan seterusnya. Nah, jadi hartamu itu yang sebenarnya yang telah kamu pakai. Tapi nanti akhir zaman kata Rasul, orang lebih menyukai apa? Disimpannya uang.
lebih senang nyimpen uang daripada dibelanjakan, daripada disedekahkan. Nah, sampai belanjakan untuk dirinya sendiri nggak mau, berat ya, apalagi untuk istrinya, untuk anak-anaknya, walaupun belanjakan dengan terpaksaan. Itu tanda akhir zaman, banyaknya orang yang lebih mencintai harta warisnya, padahal harta warisnya itu belum tentu bermanfaat baginya. Sejauh dia udah mobil banyak, rumah banyak, makro sakit, stroke, alhamdulillah dibawa ke rumah sakit, rumahnya yang megah itu ditinggal, sudah nggak boleh pulang lagi di sana. Pulang-pulang pakai keranda, nggak pulang ke rumahnya, langsung ke rumah yang sempit sekali. Nah, kata Rasulullah SAW, ma ta'udduna fikum as-sur'ah. Siapa yang kalian anggap orang kuat, menurut kalian orang tergolong orang kuat itu siapa? Kulna, sahabat mengatakan, alladzi la sur'atahu ar-rijal, orang yang tidak dikalahkan yang lain, orang kuat otaknya. Kata Rasulullah, bukan itu. Walakin alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang kuat itu orang yang mampu menahan emosinya ketika marah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ma ta'uduna fikum ar-rakubu. Siapa yang kalian anggap orang ar-rakub? Rakub itu orang mandul. Mandul, siapa orang mandul menurut kalian? Yang termasuk orang mandul. Qulna, sahabat mengatakan, alladzi la walada lahu. Orang mandul itu orang yang tidak punya anak. Qala la, Rasul mengatakan bukan. Walakin ar-rakub alladzi lam yabdin min waladihi syai'an. Orang mandul itu orang banyak anaknya tapi tidak ada manfaat akhiratnya. Mungkin karena dari kecil nggak dia kenalkan agama, ngurusi cuma sekolah terus sampai nggak bisa baca Quran. Ya sukses dunianya. 5 anaknya laki-laki misalnya, 5, 6 perempuan. Yang perempuan habis digulung lanang ya. Tinggal laki-lakinya 5, yang 1 di Papua, 1 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, 1 di Sumatera. Habis. Dia sudah 10 di situ sama istrinya. Mereka nggak bisa ibadah kepada Allah karena nggak diajari. Nah, mana baktinya kata orang tua? Oh, nanti tak transfer jadi orang bukan perawat. Nah, atau ke panti jompo. Nah, dititipkan di sana. Dan nanti kalau sudah wafat tidak bisa membawa manfaat akhirat. Itu namanya orang apa? Mandul yang hakiki. Nah, di hadis lain hampir sama, Rasul mengatakan, tadruna marrakub, tahukah kamu siapa orang mandul? Qalu, sahabat menjawab, alladzi la waladalah, orang mandul yang tidak punya anak. Qala ar-rakub, orang mandul itu kullar rakub, yang sebenarnya alladzi lahu walad, orang yang punya anak. Kemudian orang tadi mati. Walam yadbin minhum syai'an. Anak-anaknya yang banyak tidak bisa memberi manfaat akhirat sama sekali. Nah, kan banyak sekarang orang bangga sekali kalau anaknya sukses dunianya. Nah, itu yang dibanggakan. Itu bukan kecerdasan, kejahilan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang merasa sukses, bahagia, selamat karena hartanya, mereka itu ajhalun nas, orang yang paling jahil. Nah, justru dunia itu banyak menjauhkan manusia dari akhirat. Contohnya, ketika Rasulullah masuk surga, pernah nyinguk di surga, kata Rasul, kuntu abwaban nar, aku pernah berdiri di pintu neraka, pintu surga. Kuntu abwabal jannah, aku pernah berdiri di pintu surga.
Fara'aitu aktsara ahliha, kemudian aku melihat kebanyakan penghuni surga al-fuqara wal masakin. Yang banyak sukses masuk surga itu malah fuqara dan masakin. Sampai kata Syaikhul, berbahagialah jadi orang miskin, karena itu orang ahli surga asalkan beriman dan bertakwa. Kira-kira kenapa Pak Gelantar ke orang miskin yang lebih banyak sukses, banyak masuk surga? Kira-kira kenapa? Kak Mamel, kenapa? Hisabnya ringan. Gitu. Yang lain mungkin? Nggak ini. Kalau yang dibahas ulama itu mana yang lebih utama, orang fakir sabar dibanding orang kaya syukur. Orang kaya Pak Gelantar mau bikin, sana masjid, bikin masjid, sana bikin pesantren, banyak amalnya sudah. Siapa yang mau mondok dibiayai, siapa mau haji dibiayai, siapa mau umrah dibiayai. Banyak itu pahalanya. Tapi kebanyakannya malah orang miskin yang sukses. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, orang miskin itu dibanding orang kaya. Kenapa orang miskin yang banyak sukses? Kesempatan beribadah itu lebih banyak orang miskin. Nah itu, apa Pak Ajib? Ulang Pak Ajib, kenapa orang miskin yang lebih banyak sukses? Kenapa? Ya lagi enak-enak. Kalau banyak pekerjaannya kan banyak, sampai nggak sempat ta'lim, nggak sempat ke mushola, nggak sempat ke masjid. Nah, urusannya ngejar-ngejar, bukan dia ngejar-ngejar, ya dia ngejar-ngejar kayak anak, kayak orang main bola itu. Bola itu, jadi orang ngejar bola, atau juga dia menjadi anaknya dunia, dibuat mainan oleh dunia. Saya di Surabaya baru nyampe, Surabaya belum nyampe, saya sudah di Semarang, kejar lagi di sana. Sampai belum nyampe Semarang, saya di Jakarta, kejar sana. Dia akan terus seperti itu, hatta zurtumul maqadir. Itu yang pertama. Jadi penyebab orang miskin itu lebih sukses dibanding orang kaya. Itu kesempatan ibadah kepada Allah itu orang miskin lebih tinggi, lebih banyak. Dengan ini kita nggak terlalu sulau lah ya. Jangan sakit hati, baper, menas karena tetangganya beli ini dan itu. Nah, cuma dia tetangganya beli buah-buahan banyak, dia nggak bisa nyelek itu. Ya, kalau bisa jangan sering berkunjung sama orang kaya supaya nggak sakit hatinya. Kalau kemudian Rasulullah melanjutkan, tadruna masyu'luk, tahukah engkau asyu'luk? Asyu'luk itu orang miskin. Tahukah kamu siapa orang miskin papa? Qalu, sahabat mengatakan, kalau tadi nggak punya anak ya, mandul. Ini orang miskin. Kata sahabat, alladzi laisa lahu malun, orang nggak punya harta itu miskin. Nah, kalau Nabi SAW, Nabi mengatakan asy'uluk kullasu'luk, orang fakir yang sebenarnya, yang hakiki, alladzi lahu mal, orang yang banyak hartanya. Ini kan menyelisih hakikat ya, menyelisih secara zahir dia orang terkaya lah. Maka kemudian dia mati dalam yukatin minusai'an, tapi hartanya yang banyak tidak bisa memberi manfaat akhirat. Nah, artinya karunia harta itu sebenarnya amanah. Bagaimana kalau orang cerdas
digunakan untuk akhiratnya. Dia tidak berani membelanjakan hartanya walaupun Rp1.000 kecuali dalam perkara yang bermanfaat di akhiratnya. Dan dia tahan dirinya kalau perkara tadi tidak ada manfaat akhiratnya. Itu namanya zuhud. Zuhud itu artinya apa Pak Adi? Zuhud artinya apa? Tadi itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di akhiratnya. Dan zuhud itu bukan berarti orangnya fakir tadi. Zuhud itu bisa jadi juga menimpa atau dialami orang terkaya. Contohnya Nabi Sulaiman. Orang terkaya, Nabi terkaya, Raja terkaya, Nabi Sulaiman. Tapi dia orang paling zuhud. Artinya dia tidak akan keluarkan hartanya kecuali ada manfaat akhiratnya. Dan kalau sampai membahayakan akhirnya dia tinggal. Dan dia juga warok, Nabi Sulaiman. Apa contoh? Kalau zuhud tadi membelanjakan hartanya walaupun 1.000, apa manfaat akhiratnya? Kalau enggak, dia tahan. Kalau warok, itu di bawahnya orang yang meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Kalau berbahaya di akhiratnya, dia tinggal. Berarti dia tidak berani mengerjakan perkara haram, baik ketika mencari harta maupun ketika membelanjakannya. Dia mau beli rumah berapa, uangnya sendiri, uang halal, hasil kerja halal. Mau beli mobil berapa, sejauh mata memandang, uangnya sendiri, tidak apa-apa. Tapi manfaat akhiratnya mana? Ya, itu apa namanya? Warok. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Zuhud. Itu zuhud itu lebih tinggi daripada waro'an. Kayak gitu. Tapi kalau warok orang Jawa itu tahan pedangnya, nggak bisa dibacok, makan beling nggak apa-apa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW membimbing kalau kita lagi marah, idza ghadiba ahadukum, kalau kalian marah karena difitnah orang, kemudian awas lihat gini, kita siap pacul, awas biasanya nggak berangkat kerja lewat sini dia. Ingat-ingat di situ nunggu. Nah, maka kata Rasul, kalau lagi begitu kalian bahwa qaimun, kalau lagi berdiri falyajlis, duduklah. Nah, dipanggil istrinya, minta duduk, ini lagi marah. Fa in dhahaba anhul ghadab, kalau sudah pergi, nah itu tujuannya. Wa illa, kalau belum pergi kan yadbaji. Yadbaji itu artinya pelentanglah. Nah, tidur. Nah, kenapa kata Rasulullah SAW, innal ghadaba minas syaitan, karena kemarahan itu dari syaitan. Nah, itu tiupan syaitan itu. Makanya matanya merah, ya, matanya merah. Wa inna syaitan, dan sesungguhnya syaitan khuliqa minan nari, dicipta dari api. Wa inna ma tudfi'un nar bil ma', dan api itu dipadamkan pakai air. Fa'idha al-ghadaba ahadukum falyatawadda, maka kalau kalian marah hendaknya berwudu. Ini cara-caranya. Mulutnya diam, duduk. Kalau nggak bisa tidur, kalau masih nggak hilang berwudu. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini menguatkan, hadis ini menguatkan agar kita membina diri kita memiliki sifat hamba ar-Rahman, menjadi ibadur Rahman, hamba yang dirahmati oleh Allah ketika diganggu orang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis dari Juwaid bin Wahab,
Rasulullah bersabda, man kaduma ghaiban, barang siapa menahan kejengkelan, wa huwa qadirun ala an yanfadahu, dan dia mampu untuk membalasnya, mampu tapi dia tahan, mala'ahullahu amnan wa imanan, maka Allah akan penuhi hatinya dengan iman dan keamanan. Aman di dunia, aman di akhirat. Ini kan mutiara-mutiara dari kejengkelan tadi ya. Di kejengkelan itu banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Artinya apa? Pada takdir tidak enak ini banyak nikmat gitu. Pada kesengsaraan itu banyak kebaikan. Ya, pada takdir tidak enak banyak kebaikan. Sehingga kalau kita yakini ini sebagai nikmat, maka mestinya ketika digoda itu dia bersyukur. Ketika disakiti dia bersyukur. Nah, ini nikmat besar ini, jangan sampai kelewatan. Nah, jangan sampai terluput dari kebaikan-kebaikan yang Allah persiapkan dari orang yang sedang dizalimi. Wa man taraka libasa thawbi jamalin wa huwa yaqdiru alaihi, barang siapa meninggalkan pakaian kemewahan padahal dia mampu, banyak uangnya, terus keliru bodoh akhihi, untuk baju, kata Rasul seperti ini, maka Allah akan memberi pakaian kemuliaan di dunia. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man katuma ghaiban, sama dengan yang atas, tapi ada 3 hadis yang sama. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man tajarra'a abdun, tidaklah hamba itu mengelan, tidaklah seorang hamba itu mengelan, min jur'atin, dari suatu telanan, afdal, yang lebih utama, ajran, pahalanya, min jur'ati waidin, daripada menelan kemarahan. Menelan kejengkelan itu telanan yang paling besar pahalanya. Karena ittiba wajhillah, dia tahan, dia telan karena mengharap wajah Allah. Niatan tertinggi ingin ketemu Allah, ingin melihat wajah Allah. Ini kenikmatan surga yang tertinggi. Kenikmatan surga itu 3. Pertama, semua yang diinginkan oleh nafsu. Kedua, ridho Allah, itu lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Dan lebih tingginya, paling tingginya adalah tadi melihat wajah Allah, dia tahan. Nah, ini disebut dengan menelan ludah pahit dari kita ya. Menelan ludah pahit. Jamunya apa sama kok kuat? Ludah pahit. Digoda kesana sini tahan batin. Kok bisa ya ngaji ya? Ini kan kita berusaha karena ilmu, karena kita tahu dalil-dalilnya baik ayat maupun hadis. Ini tadi surat apa? Al-Furqan. Al-Furqan bukan ini. Al-Furqan tadi yang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang dirahmati Allah, kalau ada orang ganggu, terutama dari kalangan jahilun, itu mereka qalu salama, menjawabnya dengan keselamatan. Ya. Kalau ini surat Ali Imran 193. Nah, jadi ini kesimpulan dari sampai sini. Yang terakhir di ayat itu, wal afin, pertama menahan kemarahan, kejengkelannya ditahan, nggak dongkol, nggak akan dongkol.
sudah ditelan, sudah diinjek-injeknya, dibuang jauh, makanya kejengkelannya dulu dibuang jauh. Terus ya berbuat baik katanya. Kayaknya ini perlu dibahas rinci lagi tentang bagaimana membalasnya dengan setelah dia mengganggu saya. Itu diterangkan di dalam Fussilat, surat Fussilat ayat 34. Nah, itfa la yastawil hasanatu walas sayyi'atu itfa billati hiya ahsan. Itu kita baca tafsirnya. Wal afina 'anil nas, dia memaafkan kejengkelannya, gangguannya, kezalimannya ditelan, dibuang, diinjak, disingkirkan, dilupakan, kemudian dia maafkan. Kalau di surat Fussilat, ka'annahu waliyyun hamim, sampai musuhnya tadi kemarin itu musuhnya sekarang sudah menjadi teman, kata Allah. Waliyyun hamim. Aina ma'aka fisyarra, setelah dia tahan, dia telan kejengkelannya, ya'funa, dia memaafkan. Amman dalamahum fi anfusihim, terhadap orang-orang yang telah mendolimi dirinya. Falayat wa fi anfusihim mawjudatun ala ahadith, sehingga di dalam dirinya itu sudah tidak ada lagi titik-titik kejengkelannya, pada orang yang paling ganggu, betul. Orangnya paling ganggu, tapi tidak ada kejengkelan sama sekali. Kata beliau, wahada akmalul ahwal. Kata Imam Ibnu Katsir, ini keadaan yang sempurna, paling sempurna. Keadaan orang-orang bertakwa, keadaan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, salatun aksama alaihinna mana qasamadun min sadaqatin, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, atau sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, tidaklah Allah SWT menambah kepada hamba yang mudah memaafkan kecuali kemuliaan. Semakin orang itu memaafkan, semakin oleh Allah akan dimuliakan. Wa man tawadha'a lillah, barang siapa yang merendah lillah karena Allah, rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, hadis terakhir Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Mu'abbas radhiyallahu anhu, idza kana yaumul qiyamati, apabila nanti hari kiamat, nada munadin, ada penyeru, ainal afun anin nas, ya, mana orang-orang yang dulu di dunia mudah memaafkan, alimu ila rabbikum, ayo ke sini berkumpul menuju Rabb kalian. Wahuhu, kata wahuhu ujurakum, silakan kalian ambil pahala-pahala kalian, balasan kalian. Wahakkun ala kulli imri'in muslimin, dan itu sudah menjadi kepastian. Hakun itu sudah pasti bagi setiap orang muslim, idza afa, kalau dia memaafkan di dunia, anjat bulai jannah, dijamin dan dipastikan masuk surga. Siapa itu? Orang yang memaafkan. Kapan memaafkan? Ketika diganggu, digoda. Ternyata besar sekali ya kebaikan yang ada pada gangguan orang tadi. Nah, maka kita jangan mudah apa? Sumbu pendek ya, jangan sumbu pendek. Apa biasanya Pak Angel? Marahan, gampang marah. Temperamen, jangan temperamen. Kemudian ayat ini dan hadis-hadis ini mengobati ya, mendinginkan sifat-sifat apa?
temperamen itu jelek, nggak bagus. Ada sahabat tanya, Ausini berwasiat dan nasihati aku ya Rasul. Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Terus diulang lagi, Ausini nasihati aku ya Rasul, la taghdab, sampai diulang-ulang oleh Rasul. Rasul tetap mengatakan jangan marah. Ini yang lagi tanya ini orangnya memang agak temperamen mungkin ya, sampai diulang-ulang seperti itu. Nah yang tanya ini setelah mengatakan jawaban Rasul kok tetap, kemudian aku pikir jawaban Nabi itu ternyata aku dapati segala kerusakan itu bersumber dari kemarahan. Apalagi kalau sifat temperamen ini menimpa orang kuat, orang atasan, orang yang punya kedudukan. Wah itu biasanya walaupun lingkup kecil ya, dalam keluarga, nah, itu ya gampang seperti itu. Bapaknya misalnya badannya kekar, kemudian orangnya temperamen, mesti pasti kebanyakannya dia berbuat zalim, ya pasti berbuat zalim. Kalau orang nggak kuat, orang lemah, jarang yang berbuat zalim ya. Yang banyak berbuat ketika temperamen, sementara dia berbuat di atas. Tapi bagi kita yang di bawah menghadapi kezaliman, ada mutiara-mutiara besar di sana. Satu ayat lagi insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya, mungkin kurang satu kali pertemuan. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir tadi, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya menghadapi atau membalas kezalimannya orang yang berbuat zalim. Jadi insyaAllah surat Fussilat ayat 34. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.